Edge 60 Pro ini jadi smartphone resmi ketiga Motorola di Indonesia tahun ini. Price pointnya unik nih ya, di 7 jutaan. Harga yang bisa dibilang nanggung. Dan kita tahu nggak banyak opsi HP di range harga segini. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gue Romi. Setelah kemarin gue udah bikin reviewnya. Nah, di video yang sekarang gue mau bahas positioning dari HP ini. Tapi biar lebih seru, gue akan summon dua HP lain. Nih, ada Samsung S24 FE dan Xiaomi 14T. Oke, di video review yang kemarin itu kan gue bilang kalau Moto Edge 60 Pro ini handlingnya asik banget ya. Karena dia tuh ramping, tipis, enteng, tapi bodinya nggak berasa cheap atau murah. Penilaian ini jadi makin kuat ketika kita bandingin sama Samsung S24 FE dan Xiaomi 14T. Layar ketiga HP ini sama-sama di 6,7 inci, tapi begitu kita sandingin berdekatan, kelihatan kalau S24 FE ini yang paling bongsor, paling lebar, berasa lebih sesek aja gitu ya kalau dipegang satu tangan. Xiaomi 14T masih agak mendingan dan Edge 60 Pro ini jadi yang paling ramping. Begitu juga dengan bobotnya, Edge 60 Pro ini yang paling enteng di 186 gram. Xiaomi 14T itu lebih berat dikit di 193 gram, kalau S24 FE ini udah di atas 200 gram. Kalau misal ditambah pakai casing lagi, nah bakal berasa makin bongsor lagi. Dan ngomong-ngomong soal casing, Motorola ini ngasih style case yang tipis dan nggak bikin HP-nya jadi nambah gede, cuma agak kurang protektif aja. Xiaomi juga ngasih soft case yang menurut gue ini masih termasuk oke, nggak jelek. Sementara kalau Samsung kayak yang kita tahu nggak dikasih casing dan juga chargeran. Tapi kalau mau beli sendiri, pilihan casing Samsung ini lebih banyak dibanding Xiaomi maupun Motorola. Hal yang juga bikin gue cukup terheran-heran ya, Motorola dengan bodi yang se-eksotis kayak gini ya, tapi justru punya military standard 810H dan juga rating IP6869. Di atas kertas lebih kuat dibanding S24 FE dan juga 14T yang notabene ini lebih bongsor. Keduanya nggak punya standar militer dan IP ratingnya ini cuma IP68 aja, nggak ada 69. BTW kalau dilihat-lihat sebenarnya desain backdoor Edge 60 Pro ini mirip sama si Xiaomi 14T, terutama penempatan kameranya. Bedanya Edge 60 Pro itu lebih seksi karena lebih banyak lengkungan. Ditambah lagi material dan warnanya ini lebih unik ya. Dia udah validasi Pantone. Kalau Xiaomi 14T itu lempeng aja, desainnya lebih kaku. Sementara S24 FE walaupun dia yang paling simpel tapi cukup berkesan mewah karena dia pakai kaca glossy backdoornya. Tapi balik lagi dengan pertimbangan desain yang lebih unik, ukuran paling compact, dan secara sertifikasi keamanan juga ini yang paling lengkap. Gua rasa sih Moto Edge 60 Pro ini bakal cukup mudah mencuri perhatian banyak orang, setidaknya untuk saat ini. Lucu nih ya, ketiga HP yang lagi kita bahas ini nggak satu pun yang pakai Snapdragon. Edge 60 Pro ini kan pakai Dimensity 8350 Extreme. Xiaomi 14T pakai Dimensity 8300, Samsung S24 FE Exynos 2400E. Koi, langsung kita gaskan benchmark buat tahu performa masing-masing HP. Pertama, di Antutu versi 10.5.1 sama kayak yang kemarin gua tes pas di video review, Moto Edge 60 Pro skornya mepet-mepet 1,4 juta. Kalau Xiaomi 14T hampir 1,3 juta. Dan ternyata Exynos 2400E ini yang paling ngacir di 1,5 jutaan. Tapi ini harus dibayar dengan kenaikan suhu di S24 FE yang paling signifikan. Sementara untuk konsumsi baterainya Moto Edge 60 Pro jadi yang paling efisien. FYI, Edge 60 Pro ini memang dapat ranking 1 di pengujian baterai dari DxOMark. Dan ketika gua tes buat streaming video YouTube dengan brightness yang sama, semuanya di 50% dengan posisi baterai full 100% selama 1 jam streaming via Wi-Fi, baterai Moto Edge 60 Pro ini cuma kurang 1%. Sementara S24 FE dan Xiaomi 14T ini berkurang 5%.
Nah, balik lagi ke benchmark sekarang di 3D Mark buat ngetes grafis, gua pakai pengujian Still Nomad. Hasilnya berbanding lurus di mana S24 FE ini yang paling tinggi dengan 14 fps, diikutin Edge 60 Pro dengan 9,08 fps dan terakhir Xiaomi 14T di 8,97 fps. So, dari pengujian kecil-kecilan barusan, kita bisa tarik kesimpulan kalau Exynos 2400E di S24 FE ini masih lebih powerful dibanding Dimensity 8300 dan 8350 Extreme. Tapi sekaligus juga ini jadi yang paling panas. Sementara Xiaomi 14T jadi yang paling adem dengan performa yang paling bawah. Sedangkan si Moto Edge 60 Pro ini ada di tengah-tengah, performanya di atas Xiaomi 14T dengan suhu yang lebih adem dari Samsung S24 FE dan juga baterai yang lebih efisien, dia lebih awet. Secara memang baterai Edge 60 Pro ini memang paling gede ya di 6000 mAh, padahal bodinya ini paling ramping dan ngecas juga yang paling ngacir di 90 watt. Ketika ngebahas Moto Edge 60 Pro, salah satu yang menurut gua menonjol dari HP ini adalah layarnya. Pertama karena desainnya ini udah quad curve. Memang ini balik ke selera, ada yang suka ada yang enggak. Yang jelas quad curve memang berhasil ngasih kesan yang mewah. Kualitas tampilan layar dari Moto Edge 60 Pro ini juga menurut gua one of the best, terutama karena dia bisa produce warna putih dan juga hitam yang benar-benar pekat banget. Nah, begitu gua sandingin bertiga ya buat muter klip HDR dengan brightness mentok 100%, jujur gua susah nemuin perbedaannya karena layar ketiga HP ini ternyata sama-sama cakep. Dan pas gua bener-bener perhatiin secara detail di scene tertentu baru deh kelihatan tipis-tipis kalau layar Edge 60 Pro ini lebih terang dengan warna yang juga lebih pekat dibanding S24 FE maupun Xiaomi 14T. Yang juga banyak orang suka dari Motorola adalah UI-nya. Ini clean-nya kayak Pixel UI tapi dengan tampilan dan kustomisasi yang lebih di enrich lagi. Pokoknya bersih dan seger, enak di mata. Bahkan dibanding One UI-nya Samsung pun gue pribadi kalau disuruh milih ya, gue bingung karena keduanya ini sama-sama asik. Bedanya Moto UI itu cuma dapat 3 tahun upgrade OS, kalau One UI di S24 FE ini dia dapat sampai 7 tahun. Sementara untuk HyperOS di Xiaomi seperti yang gue tahu nggak terlalu jadi favorit banyak orang, terutama karena banyak notif yang ganggu dan bahkan juga ada iklan di HP-HP tertentu ya. Nah, kalau bicara AI, Xiaomi 14T ini ngasih fitur menarik kayak AI writing dan juga interpreter. Ini kepake banget buat kalangan bisnis. Di Samsung S24 FE AI-nya jelas lebih banyak lagi. Selain write assistant dan juga interpreter, ada audio eraser, ada drawing assist sama photo assist buat para konten kreator. Sementara di Edge 60 Pro, Motorola ini ngasih free 3 bulan buat kita pakai AI Perplexity. Walaupun juga ada built-in Moto AI yang arahnya ini lebih untuk lifestyle dan juga entertainment. Jadi caranya itu tinggal double tap bagian backdoor aja atau pencet dedicated AI button yang ada di kiri, kita bisa akses Moto AI. Misal ya mau cari info tentang apapun lah, tinggal ketik atau ngomong aja kayak di Gemini. Terus ada Image Studio buat bikin gambar, wallpaper, stiker atau avatar secara cepet tapi hasilnya bagus. Bisa juga bikin ringkasan dari percakapan meeting. Terus ada macam-macam mini games buat killing time, termasuk si Moto AI Next Move ini buat ngasih suggestion based on apa yang ada di layar, yang tampil di layar. Dan juga kita bisa connect ke device lain secara seamless untuk misalnya ngelempar tampilan HP ke layar eksternal cuma dengan perintah suara aja. So bisa dibilang UI dan AI si Motorola ini bisa nyalip brand-brand lain yang udah lama eksis di Indonesia, karena sama AI-nya Samsung pun dia nggak kalah. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan pamungkas yaitu kamera. Untuk spek dan setup masing-masing HP langsung aja gua tulisin di sini, teman-teman mungkin bisa pause aja videonya. Intinya ketiga HP ini sama-sama punya lensa ultrawide dan juga tele. Nah, untuk adu-aduan detail dengan subjek foto muka orang, hasil foto Xiaomi 14T ini bakal disukain kaum hawa karena terlihat lebih smooth.
Jepretan S24 FE ini yang paling terang, tapi kayak ada sedikit efek kebakar akibat efek HDR yang lumayan kenceng. Kalau kita pixel peeping lumayan jauh ya sampai detail gitu ya, sampai area mata. Nah, di sini baru kelihatan hasil foto H60 Pro ini ternyata yang paling tajam dan juga natural. Next, untuk foto siang-siang bolong ya, hasil foto yang paling impresif adalah S24 FE ya, karena dia simply lebih terang, shadownya lebih ngangkat, warnanya juga lebih keluar. Jepretan H60 Pro dan Xiaomi 14T ini cukup mirip keduanya, tapi sebenarnya shadow dan highlight di H60 Pro sedikit lebih baik. Kemudian untuk foto low light kayak di dalam ruangan malam-malam, nah H60 Pro ini lebih menonjol. Sebenarnya untuk detail ini sama bagusnya kayak 14T. Bedanya exposure di hasil foto H60 Pro bisa lebih kejaga dengan baik ya. Sementara di 14T dan S24 FE ini overexpose dan di S24 FE noise-nya ini cukup kelihatan. Hal serupa juga berlaku untuk lensa ultrawide. Jepretan Xiaomi 14T ini yang paling parah, detailnya soft dan overexpose. Di S24 FE detailnya cukup oke, tapi juga overexpose. Sedangkan di H60 Pro selain detailnya ini paling oke, exposure-nya juga terjaga. Jadi kelihatannya pas. Kemudian di foto zoom, gue langsung coba compare 10 kali zoom. Lensa tele di ketiga HP ini sama-sama bisa ngasih level kualitas yang seimbang, sama-sama impresif hasilnya. Dan kemudian untuk perekaman videonya di sini Moto H60 Pro mentoknya perekaman di 4K 30 ngandelin Moto AI Stabilization. Sementara di S24 FE dan Xiaomi 14T ini bisa 4K 60. Teman-teman bisa langsung bandingin sendiri hasilnya berikut ini. Oke, yang ini pertama ya, gua coba rekam 4K 30 pakai kamera utama Xiaomi 14T. Nah, hasilnya seperti ini. Ini gua jalan standar aja, jalan biasa, pegang dengan dua tangan. Oke, yang ini gua barengan ya, sebelahan rekam 4K 30 juga di Moto H60 Pro dan juga Samsung S24 FE. Ini teman-teman bisa lihat bandingin perbedaan kualitasnya, terutama untuk stabilisasinya. Oke, kita udah bareng-bareng ya bahas Moto H60 Pro sekaligus positioningnya dibanding HP-HP pendahulunya yang punya segmen harga yang sekelas. Menurut gua kehadiran HP ini, si Moto H60 Pro ini bisa ngasih angin seger karena memang nggak banyak opsi HP yang ada di kelas 6-8 jutaan saat ini. Yang paling kelihatan sih dari HP ini yang jelas ya, desainnya ini unik banget, terus dia juga paling compact tapi somehow bisa ngebawa baterai 6000 mAh yang efisien. UI dan AI-nya juga ger banget ya. Oh ya, satu lagi, kemampuan sensor kamera utamanya dia pakai Lithium 700C ini terbukti masih ampuh buat nyajiin detail yang mantep di kelas HP mid-range premium.